Secara durasi karena ada aturan ya dari KPU penyelenggara debat, jadi kurang lebih sama, sekitar 25 menit. Bedanya hanya di detik lah. Tapi memang kalau kita lihat jumlah katanya itu ada sedikit perbedaan. Misalnya Pak Ganjar dan Pak Anies itu relatif lebih banyak ya. Pak Anies 2.900-an kata, Pak Ganjar 3.100-an kata. Memang Pak Prabowo ini sedikit lebih hemat kata di sekitar 2.400-an kata. Nah, kita coba analisis lebih dalam. Pak Anies itu dia kata yang paling sering disebutkan adalah Indonesia, pertahanan, dan negara. Kalau Pak Ganjar itu pertahanan, data, dan negeri. Pak Prabowo negara, pertahanan, rakyat. Jadi tema debat kemarin itu kan soal hubungan internasional, ada subtema pertahanan, keamanan, ya, geopolitik, ada berbagai subtema. Tapi kita lihat dari analisis diksi tadi, kata pertahanan itu dominan di 3 capres. Itu menunjukkan bahwa memang subtema ini menjadi yang paling banyak diperhatikan lah. Di satu sisi, perhatian ini tentu membuat dimensi pertahanan jadi cukup tajam dibahas selama debat. Tapi di sisi lain ada mungkin beberapa isu yang tidak kalah penting, tapi akhirnya kurang mampu dieksplorasi dan dielaborasi oleh para kandidat. Seperti misalnya soal ancaman-ancaman non-tradisional ya. Sedikit disinggung oleh Pak Anies itu soal pandemi atau virus yang kemungkinan bisa ada lagi, kemudian soal kejahatan transnasional, kemudian mungkin role Indonesia, peran Indonesia di level regional atau internasional itu seperti apa, ya. Kemudian menanggapi krisis-krisis yang sedang berlangsung seperti krisis terkait dengan Rohingya, kemudian krisis Palestina dan Gaza itu belum terlalu banyak tereksplorasi, apalagi secara konkret lah. Ya, di satu sisi memang posisi Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan ya mungkin memiliki keuntungan tersendiri ya, bahwa beliau itu sehari-hari bekerja di lingkup pertahanan, beliau mungkin memiliki data-data yang tidak dimiliki oleh calon presiden lain gitu terkait dengan pertahanan dan tentu pengetahuan terkait dengan isu-isu pertahanan gitu. Tapi di sisi lain, posisi beliau sebagai menteri itu juga tentu menimbulkan ekspektasi di masyarakat. Nah, ekspektasi ini ketika tidak dipenuhi, ketika Pak Prabowo pada akhirnya dirasa tidak bisa mencapai sebuah level yang sudah dimiliki oleh masyarakat tadi ya, ya akhirnya penilaiannya jadi relatif lebih rendah gitu dibandingkan dengan calon presiden lain. Jadi memang seperti pedang bermata dua gitu. Dan terbukti juga waktu gelaran debat kemarin, Pak Prabowo itu kurang bisa menonjolkan prestasi atau capaian yang kemarin beliau sudah lakukan selama 4 tahun sebagai Menteri Pertahanan gitu. Nah, aspek itu yang kemudian tidak keluar sehingga ya sesuatu yang sebetulnya itu bisa jadi keunggulan itu tidak bisa terkapitalisasi ketika debat kemarin. Spesifik soal pertahanan itu sebetulnya kurang lebih persoalan yang dibahas kemarin itu cukup mengerucut ya. Jadi terkait dengan soal alutsista dan anggaran dan kemudian kesejahteraan TNI ya, prajurit segala macam. Sebetulnya yang menarik itu secara umum, gambaran secara umum bagaimana setiap calon presiden ini mendekati isu hubungan internasional atau tema debat secara keseluruhan. Kalau coba kita buat distingsi lah di ketiga calon presiden ini, sebetulnya tiap calon presiden itu punya pendekatan yang sedikit berbeda. Misalnya di Pak Anies itu beliau cukup banyak menonjolkan soal cara hubungan internasional yang lebih lembut atau halus lah kalau bahasanya, soft diplomacy. Jadi bagaimana misalnya mendorong potensi-potensi kebudayaan Indonesia seperti film, kemudian makanan, diaspora Indonesia untuk
mempromosikan Indonesia sehingga posisi tawar Indonesia atau orang luar itu jadi lebih kenal gitu Indonesia itu seperti apa. Itu di satu sisi. Ya, kemudian kalau kita berbicara dengan gagasan Pak Prabowo itu, beliau lebih cenderung ke hard power atau kekuatan yang lebih rigid, keras ya, militer gitu. Bagaimana Indonesia itu harus dikdaya secara ekonomi, secara militer agar bisa menjaga sumber daya alam di Indonesia. Itu pendekatan yang cukup rasional lah atau realis lah. Yang ketiga, Pak Ganjar itu beliau lebih banyak berbicara terkait bagaimana upaya-upaya hubungan internasional atau diplomasi itu bisa membawa insentif ekonomi. Salah satu bentuknya adalah misalnya bagaimana upaya diplomasi tadi itu bisa membuka lapangan kerja baru di Indonesia. Jadi memang ketiga calon presiden itu punya gagasan yang berbeda-beda. Meskipun ada juga benang merahnya, yaitu bahwa ketiga calon presiden ini sama-sama menyatakan komitmen untuk mengedepankan kepentingan nasional terkait dengan hubungan internasional dan diplomasi. Yang kedua adalah bagaimana ketiga calon presiden ini juga cukup menyatakan komitmen terkait dengan kebebasan atau kemerdekaan Palestina gitu misalnya, sebagai salah satu pengejawantahan dari preambul Undang-Undang Dasar.